Okay, so good morning. My name is Melissa Putralatifa, and today I would like to present my Teaching English for Specific Purposes Needs Analysis project. For this project, I choose English for bartenders as my target profession. More specifically, my target learner is a fresh graduate who plans to work as a bartender in an international hotel or bar abroad. I choose this profession because bartenders interact directly with customers from different countries every day. Therefore, they need good English communication skill to provide excellent customer service, take drink orders accurately, and also handle complaints professionally. To identify the learner's need, I use 7 interview questions based on the TESP needs analysis framework. The first question focuses on the target situation. It helps identify when and where English is used in the bartender's daily work. The second question identifies the learner's language deficiencies, such as difficulties with speaking, vocabulary, pronunciation, or understanding different English accents. The third and fourth questions focus on language skills. They help determine whether the productive skills such as speaking and writing or receptive skills such as listening and reading are more important in the learner's workplace. The fifth and sixth questions explore the learner's learning preferences based on the FARC model. These questions help identify whether the learner prefers visual materials, listening activities, reading and writing, or hands-on practice such as role plays. Finally, the seventh question identifies the learner's learning goal. It helps determine what specific communication task the learner wants to master after completing the English course. The target context greatly influences the needs analysis because bartenders work in a fast-paced customer service environment. They must communicate politely, respond quickly, and understand customers from different cultural and language backgrounds. Therefore, the English course should focus on the practical communication, hospitality vocabulary, listening practice, and role-play activity that simulate real workplace situation. Based on this need analysis, the course can be designed to meet the learner's real communication needs and help them become more confident and effective in their future workplace. Thank you for your attention, and we will continue in the interview. Selamat pagi, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara analisis kebutuhan. Perkenalkan, nama saya Melissa dan saya adalah seorang perancang kursus English for Specific Purposes. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang fresh graduate yang memiliki rencana untuk bekerja sebagai bartender di luar negeri. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan bahasa Inggris yang diperlukan agar kami dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya nanti. Terima kasih. Apakah sudah bersedia menjadi narasumber? Apakah Anda siap untuk memulai wawancara? Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah mengundang saya dan juga perkenalkan, saya adalah seorang fresh graduate yang kebetulan juga sedang mempersiapkan untuk bekerja sebagai bartender di luar negeri. Jika saya tertarik untuk bekerja itu di industri perhotelan dan hospitality, karena saya itu jujur senang untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. Jadi karena itu saya juga ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, rekan kerja saya ataupun atasan saya nanti. Dan juga saya sudah siap untuk memulai wawancara. Baik, pertama, bisakah Anda menjelaskan dalam situasi apa saja Anda paling sering menggunakan bahasa Inggris saat bekerja sebagai bartender? Baik, jadi sebagai bartender, saya itu menggunakan bahasa Inggris ya, terutama untuk menyapa para pelanggan, juga untuk menerima pesanan minuman, merekomendasikan minuman, juga untuk menjelaskan menu juga misalnya. Jadi juga menjawab pertanyaan pelanggan tentang bahan-bahan minuman, serta berkomunikasi juga untuk dengan rekan kerja dan atasan, terutama kalau melayani pelanggan yang asing. Baik, terima kasih. Lalu menurut Anda, kesulitan apa yang mungkin Anda hadapi saat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan pelanggan? Kalau kesulitan terbesar biasanya tuh memahami
aksen ya. Jadi kayak bahasa Inggris, para pelanggan kan biasanya berasal dari berbagai negara. Jadi selain itu, saya juga masih perlu menambah kosakata tentang minuman, bahan-bahan minuman, dan pelayanan kepada pelanggan. Saya juga kadang merasa gugup kalau masih berbicara dalam bahasa Inggris. Baik, lalu menurut Anda, keterampilan bahasa Inggris mana yang lebih penting dalam pekerjaan sebagai bartender? Berbicara atau menulis? Lalu mengapa? Oke, jadi menurut saya sendiri berbicara itu menurut saya adalah keterampilan yang paling penting dan paling utama karena tadi pekerjaan bartender ini karena saya harus berkomunikasi langsung dengan pelanggan yang penting dan itu setiap hari. Saya juga harus bisa menerima pesanan, memberikan rekomendasi dan juga ya pertanyaan yang dengan jelas dan juga sopan. Baik, lalu dalam pekerjaan Anda nanti, apakah Anda akan lebih sering menggunakan kemampuan mendengarkan atau membaca? Baik, jadi saya rasa kemampuan mendengarkan itu lebih akan sering saya gunakan karena saya harus bisa memahami pesanan tadi itu, pertanyaan pelanggan. Namun saya rasa juga perlu membaca ya, jadi seperti bisa kemampuan membaca menu dalam bahasa Inggris, resep minuman dan juga petunjuk-petunjuk pekerjaan seperti itu. Oke, sekarang kita mari membahas tentang cara belajar. Saat mempelajari kosakata baru tentang dunia pekerjaan Anda, apakah Anda lebih suka menggunakan media visual seperti gambar, diagram, atau video, atau lebih suka mendengarkan penjelasan dan percakapan? Menurut saya lebih suka media visual dan video karena itu lebih mudah dan juga membantu saya mengingat seperti nama minuman, bahan, dan juga peralatan. Seperti kayak melihat contoh secara langsung juga sebenarnya membuat saya lebih cepat memahami. Bagaimana dengan metode belajar? Apakah Anda lebih suka belajar menggunakan membaca atau mencatat, atau melalui role play dan simulasi praktik secara langsung? Untuk itu, sepertinya saya lebih memilih dan sepertinya lebih suka simulasi secara langsung atau juga seperti role play itu karena saya bisa langsung mempraktikkan percakapan dengan pelanggan juga. Menurut saya cara ini lebih membuat saya lebih percaya diri yang pasti ketika harus menggunakan bahasa Inggris nanti di tempat kerja. Baik, pertanyaan terakhir, jika kami merancang pelatihan bahasa Inggris selama 60 menit khusus untuk bartender, kemampuan apa yang ingin Anda kuasai setelah pelatihan tersebut? Sepertinya yang pasti saya itu ingin bisa menyapa pelanggan dengan percaya diri, bisa mampu atau menerima pesanan dengan benar, juga merekomendasikan minuman, bisa menjelaskan menu dan juga menjawab pertanyaan pelanggan dengan sopan, juga untuk menangani keluhan misalnya ada keluhan dari pelanggan dan juga berkomunikasi dengan baik. Baik, terima kasih atas jawaban Anda. Berdasarkan hasil wawancara ini, kami akan merancang kursus yang berfokus pada komunikasi dengan pelanggan, kosakata tentang minuman, dan juga kemampuan mendengarkan berbagai aksen bahasa Inggris, serta latihan melalui role play agar sesuai dengan kebutuhan seorang bartender. Baik, terima kasih. Saya yakin pelatihan seperti ini akan sangat membantu saya dan juga orang lain untuk menjadi lebih percaya diri dan juga lebih siap untuk bekerja di luar negeri. Baik, sama-sama. Terima kasih juga telah berpartisipasi dalam wawancara ini. Semoga sukses untuk karir Anda sebagai bartender di luar negeri dan selamat pagi. Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi.